X merupakan jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuh. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya, kalsium dalam tubuh menyerap sinar X paling banyak sehingga tulang tampak putih, sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit sehingga terlihat abu-abu. Prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Pemeriksaan X-ray bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh, misalnya keluhan seperti infeksi pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, ataupun kanker tulang. Terima kasih. Masalah-masalah yang mungkin terdeteksi selama X-ray yaitu 1. Patah tulang, 2. Skoliosis atau kelengkungan tulang belakang yang tidak normal, 3. Tumor tulang non-kanker dan kanker, 4. Masalah paru-paru seperti pneumonia dan kanker paru-paru, 5. Disfagia atau masalah menelan, 6. Masalah jantung seperti gagal jantung, yang ketujuh kanker payudara. Fungsi-fungsi sinar X-ray yaitu 1. Mendiagnosis patah tulang, sendi, terkilir, dan pertumbuhan tulang. 2. Mencari tahu penyebab infeksi seperti infeksi paru-paru, infeksi tulang, dan infeksi saluran cerna. Yang ketiga, mencari tahu penyebab pembesaran jantung. Yang keempat, mencari tahu penyebab tumor seperti tumor payudara dan tumor tulang. Yang kelima, mencari tahu penyebab masalah pencernaan seperti batu ginjal dan batu kandung empedu. Yang keenam, mencari tahu penyebab kerusakan gigi. Yang ketujuh, mencari tahu penyebab benda asing yang tertelan. Adapun kelebihan sinar X-ray, yang pertama dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis seperti patah tulang, infeksi, tumor, ataupun penyakit paru-paru. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengidentifikasi benda asing yang tertelan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengevaluasi kesehatan sendi. Yang keempat, dapat digunakan untuk memantau kemajuan pengobatan. Yang kelima, dapat digunakan untuk pencitraan gigi. Yang keenam, prosedur yang cepat atau non-invasif dan relatif terjangkau. Adapun kekurangan sinar X-ray, yang pertama dapat merusak sel-sel tubuh yang meningkatkan potensi risiko kanker. Yang kedua, dapat menyebabkan iritasi pada kulit seperti kemerahan, ruam, bintik-bintik, dan gatal. Yang ketiga, dapat melemahkan tulang. Yang keempat, dapat menyebabkan gangguan anemia aplasit. Yang kelima, dapat beberapa kasus sinar X mungkin kurang efektif dibandingkan pemeriksaan citra lain seperti MRI atau CT scan. Tomografi terkomputasi. Tomografi terkomputasi dalam bahasa Inggris Computed Tomography atau CT. Awalnya dikenali dengan Computed Axial Tomography atau CAT. Adalah sebuah metode penggambaran medis menggunakan tomografi di mana pemrosesan geometri digunakan untuk menghasilkan sebuah gambar 3 dimensi. Bagian dalam sebuah objek dari satu seri besar gambar sinar X 2 dimensi diambil dalam satu putaran eksis. Kata tomografi berasal dari bahasa Yunani, tomos atau potongan, dan grafia atau penggambaran. CT menghasilkan satu seria gambar aksial yang dapat dimanipulasi melalui sebuah proses yang dikenal sebagai windowing untuk menghasilkan gambar dalam bidang yang berbeda. CT scan dapat membantu dokter dalam 1. Mendiagnosis penyakit jantung, kanker, nodul paru-paru, dan masa hati. 2. Mendiagnosis tumor tulang dan patah tulang. 3. Mendiagnosis cedera trauma. Keempat, menentukan tingkat keparahan masalah medis. Dan yang kelima, menentukan perawatan terbaik. Manfaat komputer tomografi atau CT scan. Yang pertama, untuk mendeteksi penyakit, trauma, atau kelainan. Yang kedua, merencanakan dan memandu prosedur medis. Yang ketiga, membantu perkembangan penyakit dan respon terhadap terapi. Yang keempat, menentukan lokasi tumor, infeksi, atau gumpalan darah. Komputer tomografi CT scan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan CT scan memberikan gambar 3D yang detail dari organ internal, dapat membantu menegakkan diagnosis, dapat memadu prosedur medis, dapat membantu mengetahui perkembangan kesehatan pasien. Kekurangan CT scan
1. Beresiko menimbulkan paparan radiasi penioin, beresiko menimbulkan reaksi alergi terhadap zat-zat kontras, tidak menangkap banyak detail seperti MRI, ada batasan ukuran pasien yang dapat diindra. Berikut penjelasan lebih lanjut. CT scan menggunakan radiasi untuk menghasilkan gambaran potongan melintang pasien. Radiasi yang digunakan CT scan dapat mencapai 1000 kali lebih banyak daripada sinar X. CT scan dapat menggunakan zat kontras intravena untuk meningkatkan visualisasi. Zat kontras ini dapat menimbulkan reaksi alergi ringan hingga berat atau kerusakan ginjal. CT scan tidak sempurna dan dokter harus mempertimbangkan manfaat dan resikonya. Adapun beberapa fungsi CT scan antara lain, yang pertama mendeteksi dan memantau perkembangan penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru. Yang kedua, menentukan lokasi tumor atau infeksi ataupun gumpalan darah. Yang ketiga, memastikan lokasi cedera dan pendarahan internal. Yang keempat, membantu mendiagnosis gangguan tulang seperti tumor, tulang belakang, dan fraktur. Yang kelima, membantu mendiagnosis gangguan otot. Yang keenam, memantau efektivitas perawatan tertentu seperti pengobatan kanker. Yang ketujuh, memandu prosedur medis seperti operasi, biopsi, ataupun terapi radiasi. Apa itu MRI? Magnetic Resonance Imaging atau MRI adalah teknologi pencitraan medis yang memanfaatkan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar rinci dari organ dan jaringan tubuh. Tidak seperti sinar X atau CT scan yang menggunakan radiasi, MRI bekerja dengan cara memanipulasi partikel dalam tubuh atau proton dengan medan magnet dan menghasilkan gambar berdasarkan perbedaan sifat fisik dalam jaringan tubuh. Gambar yang dihasilkan dari pemindaian MRI sangat jelas dan detail, yang memudahkan dokter untuk melihat kelainan atau masalah pada tubuh dengan lebih tepat. Oleh karena itu, MRI sering digunakan untuk memeriksa bagian tubuh seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan jaringan lunak lainnya. Kekurangan MRI antara lain 1. Tidak aman bagi pasien dengan implan logam. 2. Tidak nyaman bagi pasien dengan mustrofobia. 3. Biaya pemeriksaan mahal. 4. Durasi pemeriksaan yang lama. 5. Suara yang bising. 6. Efek samping dari zat kontras. Yang ketujuh dan yang itu tidak segera tersedia seperti CT. Prinsip-prinsip MRI antara lain 1. Gerakan sitin dari inti atom yang memiliki nomor massa ganjil. 2. Proton dalam tubuh manusia bereaksi dengan medan magnet. Yang ketiga, gelombang radio memancing reaksi dari proton. Yang keempat, menciptakan medan magnet di sekitar jaringan sampel. Yang kelima, dengan bantuan komputer, gambar jaringan sampel dapat dihasilkan. Adapun fungsi MRI yang pertama, mendiagnosis penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, mendiagnosis penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, mendeteksi kanker. Yang keempat, mengevaluasi organ internal. Yang kelima, mendiagnosis gangguan muskuloskeletal seperti cedera otot, ligamen, dan persendian. Yang keenam, mendiagnosis kondisi kardiovaskuler seperti kerusakan jantung, masalah. Terapi ultrasound adalah salah satu jenis terapi dalam ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi yang menggunakan gelombang suara atau ultrasound dengan frekuensi gelombang suara yang tidak dapat didengar oleh manusia, yaitu frekuensi lebih dari 20.000 kali per detik untuk tujuan terapi dalam bidang rehabilitasi muskuloskeletal. Terapi ultrasound dapat mencapai kedalaman 2-5 cm dari tubuh manusia. Prinsip kerja terapi ultrasound. Terapi ultrasound dapat memberikan efek termal atau efek pemanasan dalam maupun superficial dan non-efek termal, yaitu efek mekanik yang dapat berfungsi untuk memasukkan jenis obat tertentu, efek pemijatan, dan efek biologis yang dapat mempengaruhi proses yang terjadi di jaringan atau sel sehingga dapat mempercepat terjadinya pemulihan atau regenerasi jaringan. Efek terapi ini tentunya bergantung pada diagnosis penyakit seseorang dan tujuan terapi yang diberikan dengan dosis yang berbeda-beda untuk setiap individunya. Adapun indikasi terapi ultrasound. 1. Pemendekan otot atau
spasmi otot. 2. Pembedakan jaringan lunak lain seperti kapsul sendi, ligamen, dan tendon yang menyebabkan keterbatasan gerak sendi dan nyeri. 3. Peradangan sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. 4. Nyeri sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. 5. Luka yang sulit sembuh. 6. Trauma pada sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. 7. Entrapment syndrome, yaitu terjepitnya saraf tepi oleh jaringan lunak pada sendi-sendi tertentu. Misalnya carpal tunnel syndrome atau CTS. 8. Stimulasi pertumbuhan tulang pada patah tulang. 9. Membantu memasukkan obat-obat topikal atau yang dioleskan sebagai media transmisi terapi ultrason, sehingga obat-obat tersebut akan masuk lebih dalam. 10. Adapun beberapa penelitian terbaru juga mengatakan terapi ultrason dapat membantu resorpsi penumpukan kalsium di tendon otot-otot bahu, meskipun mekanisme kerja sebenarnya belum diketahui secara pasti. Adapun kontraindikasi terapi ultrason. Kontraindikasinya meliputi 1. Tumor atau kanker. 2. Kehamilan. 3. Menggunakan alat pancu jantung. 4. Menggunakan komponen plastik atau bahan mitikarilate kimen atau sering disebut juga joint kimen pada daerah sendi sebagai prosesis pada operasi pengganti sendi. 5. Gangguan perdarahan terutama tromboflebitis. 6. Terapi ultrason tidak boleh diberikan pada daerah mata dan organ reproduktif. 7. Pada penderita pasca operasi saraf tulang belakang atau HNP daerah metode laminektomi di atas level L2. Pada keadaan ini, terapi ultrason tidak diberikan dekat atau pada area laminektomi karena saraf tulang belakang pada daerah ini lebih terbuka. 8. Pemasangan silikon pada payudara. Prosedur terapis ultrason. 1. Menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman. 2. Dokter atau terapis akan memeriksa kembali daerah yang akan diberikan terapi dan melakukan wawancara kembali mengenai kelainan yang diderita dan kemungkinan kontraindikasi untuk pemberian terapi dan riwayat alergi terhadap zat-zat tertentu yang dioleskan. Dokter ataupun terapis akan menjelaskan sekali lagi tujuan terapi ultrason sesuai kondisi dan keadaan seseorang. Tiap individu berbeda. 3. Dokter atau terapis akan membersihkan daerah yang akan diterapi dari minyak ataupun kotoran yang menempel di kulit, termasuk dari lotion atau obat-obatan gosok yang dipakai sebelum menggunakan kapas alkohol atau kapas yang diberi air. Bila mempunyai kulit yang sensitif dan sangat kering, sebaiknya diberitahukan kepada dokter atau terapis sehingga tidak akan digunakan kapas terhadap zat-zat tertentu yang dioleskan. Dokter ataupun terapis akan menjelaskan sekali lagi tujuan terapi ultrason sesuai kondisi dan keadaan seseorang. Tiap individu berbeda. 3. Dokter atau terapis akan membersihkan daerah yang akan diterapi dari minyak ataupun kotoran yang menempel di kulit, termasuk dari lotion atau obat-obatan gosok yang dipakai sebelum menggunakan kapas alkohol atau kapas yang diberi air. Bila mempunyai kulit yang sensitif dan sangat kering, sebaiknya diberitahukan kepada dokter atau terapis sehingga tidak akan digunakan kapas alkohol yang kadang dapat menyebabkan iritasi kulit. 4. Dokter atau terapis akan memposisikan bagian yang akan diterapi senyaman mungkin. 5. Dokter atau terapis akan melakukan pengaturan dosis atau alat ultrason. 6. Dokter atau terapis akan memberikan gel di atas kulit yang akan diterapi ataupun obat-obatan topikal tertentu dicampur dengan gel ultrason pada terapi ultrason phonoporesis. Kemudian mulai melakukan terapi dengan gerakan probe melingkar atau maju mundur pada daerah tersebut. Pada saat terapi dilakukan, bila efek termal yang diinginkan akan terasa hangat pada daerah yang diterapi. Bila efek mekanik atau non-termal yang diinginkan, maka tidak akan terasa apa-apa, hanya terasa pergerakan probe ultrasonnya. Terapi akan berlangsung selama 7-10 menit bergantung pada tujuan terapi.
7. Bila terasa nyeri atau panas berlebihan saat terapi berlangsung, segera beritahu dokter atau terapi Anda. 8. Setelah selesai terapi, dokter atau terapis akan memberikan sisa gel atau obat-obatan topikal yang masih tersisa pada daerah yang diterapi, akan melakukan peregangan pada daerah tersebut beberapa kali. 9. Dokter atau terapis akan kembali melakukan pemeriksaan dan wawancara mengenai efeknya yang dirasakan setelah selesai terapi. Berapa kali terapi ultrasound harus dilakukan? Frekuensi pemberian terapi ultrasound bergantung pada tujuan terapi dan respon dari penderita. Bila efek terapi terkenal yang diinginkan, maka frekuensi terapi ultrasound adalah 3 kali seminggu. Bila efek internal yang diinginkan, maka frekuensi terapi ultrasound dapat dilakukan setiap hari atau 3-4 kali seminggu. Sampai berapa lama atau berapa kali tentunya bergantung pada respon terapi dan analisis dan pengalaman klinis dokter atau terapis yang memberikan terapi di pusat terapi tersebut. Setiap dokter ataupun terapis yang memberikan terapi ultrasound di suatu pusat terapi memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan dokter atau terapis di pusat terapi yang lain, sehingga dosis yang diberikan dan jumlah terapinya pun tidak sama meskipun kelihatannya sama caranya. Pada kebanyakan kasus, efek terapi ultrasound akan mulai dirasakan setelah 1-3 kali terapi. Apa efek samping terapi ultrasound? Secara umum, terapi ultrasound sangat jarang menimbulkan efek samping. Bila terjadi efek samping, bersifat reversibel atau dapat kembali sempurna setelah terapi dihentikan atau dalam waktu 2-3 hari. Efek samping yang dapat terjadi: 1. Panas yang dapat menimbulkan kemerahan pada kulit dan terasa perih. 2. Bertambah nyeri bila intensitas terapi yang diberikan terlalu besar dan teknik pemberian terapi ultrasound rasioner atau tidak bergerak. 3. Pada pemberian terapi ultrasound, phonoporesis menggunakan obat-obatan topikal tertentu dapat menimbulkan reaksi alergi berupa gatal dan kemerahan pada kulit. Gel ultrasound sendiri seperti media perantara gelombang ultrasound sebagian besar bertahan dasar air sehingga tidak pernah menimbulkan reaksi alergi pada kulit, kecuali ada beberapa gel ultrasound yang di dalamnya sudah mengandung obat tertentu atau pengharum. Gel ultrasound yang ada di Indonesia berbahan dasar air dan tidak mengandung zat aktif tertentu.